Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur dengan anugerah Tuhan maka kita dapat kembali bertemu pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sejenak. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memimpin kami, menganugerahkan kami kembali satu hari lagi ini ya Tuhan. Kami dapat menikmati kembali anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat bagi kami yang mendengarkannya. Kiranya kami juga boleh dapat mengerti dan juga Engkau boleh menolong kami dapat melakukannya. Tuhan juga tolong mengurapi hamba-Mu yang akan membawakannya. Berikanlah dia hikmat dan juga boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan pada hari ini saya berikan percaya saja. Ya, kita bersama-sama membaca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 22 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 22 sampai 24. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu pada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita belajar untuk dapat hidup saling tolong-menolong. Tujuannya tentu kita saling meringankan kehidupan sesama, dan mengarah kepada tujuan yang lebih baik. Di dalam kita saling tolong-menolong itu, setidaknya kita yang telah menolong orang lain, biasanya memiliki hal yang lebih daripada orang lain, bukan? Sehingga kita dapat menolong orang lain tersebut. Kemudian biasanya di dalam kita menolong orang lain, setidaknya hidup kita bisa menjadi lebih baik ya. Namun Bapak Ibu Saudara, mungkin awalnya hal itu tidak bisa dirasakan oleh perempuan yang ada di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai janda, perempuan itu harus menjalani kehidupan yang berat. Menjadi tulang punggung keluarga. Apalagi negerinya pada saat itu ditimpa kekeringan yang panjang. Suatu keadaan yang secara manusia tidak ada harapan lagi. Di tengah keputusasaannya, datanglah seorang asing, yaitu Nabi Elia, yang justru malah meminta pertolongan kepadanya. Selain meminta minum, Elia juga meminta sepotong roti, yang merupakan persediaan terakhir dari perempuan itu. Perempuan itu pun akhirnya mulai bimbang. Maksud hati, ya ingin menolong, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia sudah di dalam kondisi yang kritis persediaannya. Setelah mendengar perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, ada benih iman di dalam dirinya. Akhirnya janda ini melakukan apa yang diperintahkan Elia dan memberikan roti kepada abdi Allah itu. Sebagai pilihan yang beresiko, namun pilihan ini mengandung harapan. Namun siapa yang sangka jika kemudian anak janda di Sarfat itu akan sakit dan akhirnya mati. Elia terpana karena janda yang sangat dihormatinya, yang juga telah memberinya tempat berteduh dan makan selama ini, menuduhnya atas kematian anaknya satu-satunya. Janda itu juga mengira kematian anaknya itu adalah hukuman Tuhan atas dosanya. Janda ini seketika itu juga lupa kalau Tuhan tidak membawa Elia ke sana, maka tentu hidupnya dan anaknya tidak akan bertahan lama lagi. Elia kemudian berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mengabulkan doa Elia dan menghidupkan anak itu kembali. Janda itu kembali disadarkan bahwa Tuhan itu sungguh berkuasa atas hidup manusia. Imannya makin bertumbuh kepada Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kita hidup beriman, tidak berarti hidup kita itu lepas dari yang namanya penderitaan, bukan? Bahkan terkadang saat kita mengalami penderitaan yang berat, kita mungkin cenderung lebih memilih untuk menyalahkan orang lain. Tapi terkadang mungkin juga di dalam penderitaan, kita bisa menganggap bahwa itu adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa kita. Padahal penderitaan itu bukan melulu berarti murka Tuhan kepada kita. Penderitaan atau kesedihan yang kita alami justru dapat dijadikan ukuran bila mana kebesaran rencana atau tujuan Tuhan serta kasih setianya di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam setiap penderitaan yang kita alami, marilah kita tetap selalu percaya dan setia kepada Tuhan. Kita mengingat kembali akan kasih setia Tuhan kepada kita sampai hari ini. Dan juga bawalah penderitaan itu kepada Tuhan di dalam doa. Pada akhirnya kita akan melihat akan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Asalkan kita benar-benar hidup mengutamakan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk menjalani firman-Nya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Dan kiranya Engkau boleh menanamkan firman ini kepada setiap kami. Dan Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami tetap hidup setia dan percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.